Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Yu, pripun kabare panjenengan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Kang Mas dan Mbak Yu yang belum subscribe, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Kembali lagi di Lingsir Misteri. Pada video kali ini kita akan membahas tentunya tentang misteri yang ada di sekitaran kita gara-gara makan sesaji untuk Raja Jin. Kang Mas dan Mbak Yu, kisah yang amat menegangkan ini terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Ketika itu aku pergi ke kawasan Gunung Semeru di Jawa Timur, yang konon katanya merupakan gunung paling angker di seantero tanah Jawa. Bagiku, perjalanan ke puncak gunung merupakan suatu tantangan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Bagiku pula, kegiatan traveling adalah suatu kebahagiaan batin yang tiada tara, karena aku memang tidak punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang menjadi hobiku sejak masih SMA tersebut. Karena kesibukan kerja, sudah lama aku tidak bisa melakukan hobiku yang satu ini. Karena perjalanan ke puncak Gunung Semeru ini dibumbui pula dengan sesuatu kejadian yang berlangsung di luar nalar, maka hal ini benar-benar menjadikan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Ya memang, peristiwa itu benar-benar menyeramkan dan penuh dengan misteri. Dengan mengalaminya sendiri, aku akhirnya kian menyadari bahwa selain dunia manusia, ternyata ada dunia lain yang mungkin juga mempunyai peradaban dengan bentuk dan hukum-hukum norma sendiri. Aku juga benar-benar tidak membutuhkan semua cerita tentang keangkeran Gunung Semeru setelah aku mengalaminya sendiri. Saat itu, aku dan keempat orang temanku telah sampai di sebuah titik ketinggian, namun belum sampai pada puncak Semeru. Untuk sekedar melepas lelah dan penat, kami istirahat sekejap di dalam sebuah goa yang sangat besar dan gelap. Kebetulan kami menemukan goa tersebut, sebab tidak lama kemudian tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras, padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda alam seperti mendung yang selalu mengiringi datangnya hujan. Kami merasa sangat beruntung sekali, sebab dengan berada di dalam goa tersebut, tubuh kami tidak kehujanan. Untuk mengusir hawa dingin sekaligus mengatasi kegelapan di ruang goa, kami menyalakan lampu yang telah kami desain sedemikian rupa sehingga mudah untuk kami bawa. Tidak hanya itu, kami juga membuat api unggun dengan menggunakan ranting-ranting kering yang ada di dalam goa. Setelah itu kami pun membakar roti dan bermain gitar sambil bernyanyi riang. Pokoknya benar-benar happy saat itu. 1 jam kemudian hujan mulai reda. Rasa letih, lapar, dahaga pun telah terobati. Karena itu kami putuskan untuk bergegas melanjutkan perjalanan yang tinggal setengah hari lagi. Takut kemalaman sebelum sampai ke puncak tersebut. Sebelum aku meninggalkan goa tersebut, keempat temanku sudah berada di luar goa. Jadi hanya tinggal aku yang masih di dalam goa. Maklum, aku termasuk orang yang lamban dalam memberesi perbekalan yang kubawa. Setelah semua perbekalanku terbungkus di dalam ransel kesayanganku, tiba-tiba aku menemukan setandan pisang raja yang tergeletak di bawah sebongkah batu besar tak jauh dari tempat kami membuat api unggun tadi. Tanpa perasaan curiga, walaupun sedikit, dengan cekatan aku mengambilnya. Bahkan aku memetik satu, kemudian dengan nikmatnya untuk memakan pisang tersebut. Setelah kuhabiskan satu pisang itu, tiba-tiba keanehan terjadi. Pandanganku mulai kabur. Detik berikutnya aku tidak bisa melihat sama sekali. Dengan panik aku berteriak memanggil teman-temanku. Untunglah tidak lama kemudian mereka bergegas. "Ada apa? Ada apa denganmu?" tanya seorang temanku kepadaku.
Dengan gugup aku menjawab, entahlah. Tiba-tiba saja mataku menjadi buta, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Keempat temanku sepertinya mulai panik. Setidaknya ini kurasakan dengan tergesa-gesa mereka yang menuntunku keluar dari dalam gua. Apa yang terjadi kemudian? Benarkah yang datang menuntunku keluar dari dalam gua itu adalah keempat teman-teman yang datang dari bawah tersebut, teman-temanku? Tidak. Ketika pandanganku kembali normal, maka betapa terperanjatnya aku. Yang menuntun keluar dari gua itu ternyata bukanlah teman-temanku. Mereka adalah manusia-manusia bertampang seram, dengan wajah rusak dan hancur. Baju mereka sama dengan baju-baju temanku, tapi tampang mereka benar-benar asing dan sangat menyeramkan. Aku berusaha lepas dari cengkeraman tangan mereka. Ya, aku berusaha secepatnya kabur. Tapi tangan mereka yang berburu lebat dan kokoh itu benar-benar membuatku tak berkutik. Bahkan yang terjadi kemudian, aku tidak punya nyali lagi untuk melanjutkan pemberontakanku. Kumohon jangan sakiti aku. Aku menangis seperti anak kecil, merengek untuk melepaskan, minta dilepaskan. Tapi mereka mana peduli. Dengan sangat kasarnya mereka memaksaku untuk mengikuti berjalan. Sebelum mereka jauh membawaku pergi, sulit kuceritakan bagaimana awalnya. Yang pasti tiba-tiba saja nyaliku kembali muncul. Niatku untuk kabur dan lepas dari mereka seketika bangkit kembali. Dengan sekuat tenaga, kutendang salah satu dari mereka. Usahaku ini pun berhasil. Karena begitu kuatnya tendanganku, salah satu dari mereka jatuh terguling dan tersungkur. Saat itulah aku berhasil lari sekuat tenaga. Tanpa peduli halangan yang menghadang di hadapanku, aku terus berlari dan berlari. Setelah beberapa saat lamanya berlari, aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Lantas apa yang terjadi? Astagfirullah, mereka lenyap dari pandangan mataku. Mereka benar-benar tiada ada. Lalu aku memberanikan diri untuk berhenti dan beristirahat. Tapi tiba-tiba dadaku berdetak dengan kencang. Bagaimana tidak? Dalam waktu sekedipan, keempat makhluk yang menyeramkan itu telah berdiri di depanku dengan senyum mirip serigala yang kelaparan. Aku menggigil ketakutan, melihatku seakan-akan tak berdaya lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu telah memakan pisang kami, jadi kamu harus ikut kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu." Jadi pisang itu pisang kalian? Kalau begitu maafkanlah aku ya, ujarku untuk memberanikan diri menjawabnya. Enak saja minta maaf. Pisang itu adalah pisang persembahan buat raja kami. Jadi kamu harus minta maaf pada raja kami, tegasnya seorang lagi. Sepertinya mereka memberikan kesempatan padaku untuk membela diri. Buktinya, sekejap kemudian mereka bertepuk tangan 3 kali. Dan sungguh ajaib, tiba-tiba di depan kami berdiri kereta kencana dengan 6 kuda putih yang sangat gagah. Tanpa banyak bicara, mereka memaksaku untuk menaiki kereta kencana tersebut. Dan sulit bagiku untuk menolak ajakan mereka, sebab mereka jelas bukanlah lawan yang sepadan denganku. Segalanya terjadi dengan begitu cepat. Dalam beberapa kedipan mata saja, kami sudah sampai di depan sebuah istana kerajaan yang sangat mewah, dengan beberapa pengawal yang juga bertampang menyeramkan. Tidak lama kemudian muncul seorang raja yang tampan dan permaisuri yang cantik jelita. Raja dan permaisurinya kelihatan begitu anggun dan berwibawa. "Hai Kisanak, kamu telah memasuki kerajaan kami. Kamu telah berani memakan pisang persembahan buatku. Untuk itu kamu harus aku hukum," kata sang raja. "Tapi saya tidak sengaja memakannya. Saya kira itu milik teman-temanku," ujarku dengan suara gemetar.
Manusia memang pintar mencari alasan. Seret dia dan gantung di atas pohon cemara. Perintah sang raja dengan marah. 4 orang prajurit itu langsung menyergap dan menyeretku ke suatu tempat mirip alun-alun. Sungguh menegangkan. Tidak lama kemudian aku benar-benar digantung di atas pohon cemara. Kedua tanganku diikat. Hujan dan angin kencang menampar sekujur tubuhku. Kadang-kadang panas matahari yang menyengat membakar sekujur tubuhku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku benar-benar takluk dan tidak berkutik dengan ikatan yang teramat kuat tersebut. Yang bisa kulakukan hanya menangis dan memendam kesedihan dalam hati. Sungguh tidak pernah kubayangkan sebelumnya akan mengalami kejadian seperti ini. Aku meratapi kerapuhan hatiku yang sama sekali tidak pernah ada dalam benakku. Di alam nyata, aku adalah seorang kuat yang tabah dalam menghadapi keadaan walau seburuk apapun juga. Di depan teman-temanku sesama pecinta alam dulu aku dikenal yang paling jago. Aku juga paling pemberani, tapi sekarang aku benar-benar rapuh. Aku benar-benar lemah dan tak berdaya. Di tengah-tengah keputusasaanku, lambat-lambat terdengar suara yang memanggil-manggil namaku. Anehnya, aku sama sekali tidak menemukan siapa gerangan orang yang memanggil namaku itu. Bahkan bayangan orang sedidik pun sama sekali tidak terlihat olehku. Lambat laun suara itu semakin lama semakin keras terdengar. Galih pulang, Galih pulang. Kami di sini mencarimu. Baca ayat-ayat Al-Quran, baca ayat kursi dengan sepenuh hati teman, kata suara yang lain. Aku mulai yakin itu adalah sebagian yang tak lain adalah suara teman-temanku. Dan benar saja, kata mereka bahwa harus membaca ayat-ayat Al-Quran jika aku tersesat ke dunia lain. Hal itulah yang kemudian kulakukan dengan hati yang khusyuk. Aku mencoba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya aku membaca ayat kursi berulang-ulang dan sebanyak mungkin. Demi Allah, keajaiban tiba-tiba datang di mataku. Sesaat setelah aku membaca ayat kursi pada hitungan yang ke-125, tiba-tiba saja petir datang menyambar di dadaku. Seketika sekujur tubuhku panas. Aku terus mencoba membaca ayat kursi. Selanjutnya aku tidak lagi ingat apa-apa. Setelah aku siuman, tahu-tahu aku berada di atas tempat tidur. Papa dan mama menangisiku dengan penuh haru. Namun mereka bahagia melihat aku telah sadarkan diri. Aku juga melihat keempat teman-temanku yang ikut serta dalam acara pendakian ke Gunung Semeru tersebut. Sama seperti kedua orang tuaku, mereka juga ikut tersenyum lega setelah melihat aku siuman. Kepada Alul, salah satu seorang sahabatku, aku bermaksud bertanya tentang apa yang telah terjadi terhadap diriku. Tapi sungguh aneh, aku sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Suaraku yang tegas dan lantang sama sekali tidak keluar. Ya Allah, aku sepertinya telah berubah menjadi bisu. Hanya air mata yang selalu mengucur di atas wajahku meratapi kenyataan itu. Untunglah Alul segera berinisiatif untuk memanggil seorang ustadz. Setelah aku meminum segelas air putih pemberian ustadz tersebut, pelan-pelan suaraku mulai muncul kembali. Alhamdulillah. Lantas apa sebenarnya yang terjadi menimpa diriku? Menurut cerita teman-teman, ketika aku ditemukan tergeletak di atas sebuah bukit oleh sebuah warga di sekitar yang dikenal dengan Bukit Batu Hitam. Bayangkan, bukit tersebut sangat curam dan dalam sekali, dan ini sungguh suatu keberuntungan yang sangat langka, sebab aku masih bisa diselamatkan. Diperkirakan jarak dari tempat asalku berteduh di dalam gua dengan lokasi Bukit Hitam yaitu sekitaran 1 km. Aneh kan? Padahal aku sepertinya yang tergeletak dari gua beberapa meter saja.
Kemudian aku bertanya kepada teman-teman, bagaimana bisa mereka menemukanku? Kata mereka, setelah ditunggu beberapa saat, aku tidak keluar dari goa. Mereka masuk ke dalam goa, tapi ternyata aku tidak ada di dalam sana. Mereka semua jadi bingung dan ketakutan. Akhirnya menghubungi sesepuh desa di sekitar lereng gunung. Mereka bertemu dengan ustadz tersebut. Setelah dilakukan penerawangan oleh ustadz, keberadaanku bisa terdeteksi. Akhirnya mereka bersama ustadz melakukan ritual pemanggilan arwahku. Setelah ustadz tadi melempar seekor kambing jantan hitam yang pekat ke lereng bukit batu hitam dengan curamnya, beberapa menit kemudian tubuhku terbang ke atas dan dengan sangat tangkas ustadz tersebut menangkap tubuhku. Sekali lagi, ini suatu keanehan yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia. Jujur, mulanya aku ragu dengan semua cerita tersebut, tapi setelah kurenungi peristiwa demi peristiwa yang kualami, hingga akhirnya aku tergeletak di atas tempat tidur, satu hal yang kuperoleh adalah aku jadi semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, kejadian ini memberiku suatu pelajaran yang sangat berharga. Setidaknya aku kian meyakini bahwa dimanapun kita berada, kita jangan suka main serobot seenaknya. Sekali lagi kita lancang berani mengambil yang bukan haknya, kita akan mendapatkan celaka. Demikian Kang Mas dan Mbak Yu, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Ambil yang baik-baiknya dan pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.